Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 675 Eksperimen Kong Tian. Kong Tian semakin panik. Tentu saja dia tahu situasi sebenarnya. Tapi tentu saja dia tidak tahu di mana Ji Fei berada. Kemarin dia pergi ke perusahaan keamanan Bameng hanya untuk mencobanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Hanya saya sendiri tidak bisa mengatakannya sekarang. Matanya berputar dan keringat mengucur di dahinya. Melihat keheningannya, Jingbo tiba-tiba menjadi marah dan berkata, "Kong Tian, apakah kamu tidak bertemu Tuan Ji sama sekali? Lalu kamu kembali dan berbohong." Kong Tian menunduk, tidak berani melihat secara langsung. Dia ketakutan sekarang, dan dia tahu masalah ini serius. Apalagi mengingat kekuatan grup Chen Fei. Jika ini benar-benar menjadi masalah besar, itu mungkin akan membunuhnya. Saya merasa gugup dan panik, bahkan otot-otot di wajah saya mulai bergetar. Apa yang terjadi dengan jarum emas itu? Ji Fei tiba-tiba bertanya dengan marah. Kong Tian ketakutan, tubuhnya bergoyang, dan dia hampir duduk di tanah. Oh, ketika Ji Fei melihat Kong Tian terdiam, dia terkekeh dan berkata, "Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda menyentuh atau mencabut jarum emas yang saya tancapkan di dada pasien kemarin?" Jantung Kong Tian berdebar kencang dan dia panik. Tapi dia segera menenangkan diri dan berkata, "Itu karena mobilnya mengerem tiba-tiba dan saya tidak sengaja menjatuhkannya." Bertekad untuk tidak mengakuinya, Ji Fei tiba-tiba tertawa dan terus mengangguk, "Lumayan, sepertinya kamu benar-benar hebat." Kemudian dia terdiam. Kong Tian bukan bawahannya, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang dia ingin melihat bagaimana rumah sakit menangani masalah ini. Mata Jingbo menyipit, "Kong Tian, bukankah kamu masih mengatakan yang sebenarnya?" Kong Tian mengambil keputusan dan memandang Jingbo. "Saya tidak tahu apa yang Anda minta saya katakan, saya hanya tidak melakukan apa-apa, dan saya tidak sengaja menjatuhkan jarum emasnya." Mendengus, Jingbo mendengus, "Zhang Tianlong, beritahu departemen terkait dan segera selidiki Kong Tian. Jika ada masalah, dia akan langsung dipecat." Sekretaris Zhang Tianlong segera mengangguk dan menelepon untuk membuat pengaturan. Oh, Kong Tian tiba-tiba terkekeh. "Jingbo, kamu tidak perlu mengancamku. Sayangnya, aku, Kong Tian, sama sekali tidak bersalah di rumah sakit rakyat Ningjiang ini. Aku tidak pernah melakukan tindakan korupsi, memutarbalikkan hukum, atau merugikan pasien. Saya masih yakin akan hal ini." Jingbo tertegun dan tanpa sadar memandangi para pemimpin lain di sekitarnya. Semua orang mengangguk. Banyak orang tahu bahwa Kong Tian adalah seorang dokter yang teliti. Satu-satunya kekurangannya adalah dia iri pada orang lain, tapi dia tidak merugikan orang lain. Anda menjatuhkan jarum emasnya dan membuat Tuan Gu sakit parah. Inilah yang pantas mendapat hukuman. Huo Lei berkata dengan keras, "Apa yang bisa dilakukan hukum terhadapku karena kejadian yang tidak disengaja? Apakah kamu masih bisa membunuhku? Katakan, kamu bahkan tidak bisa memecatku." Wajah Kong Tian penuh kebanggaan, dan dia tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Dia bahkan diam-diam senang karena dia telah menjaga kebersihan dirinya di masa lalu. Jika tidak, dia akan benar-benar mendapat masalah hari ini. Pada saat ini, dia ingin menamparkan wajah Ji Fei dan yang lainnya dengan keras, membuat mereka melihatnya menahan napas, dan mereka hanya bisa menahan amarah dan ketidakberdayaan mereka. Jingbo, Wang Tianhua dan lainnya benar-benar tidak berdaya. Di sini Ji Fei sepertinya menolak untuk menyelidiki dan tidak akan pernah menyelamatkan orang. Sedangkan di sana Kong Tian seperti daging bebek rebus yang tidak busuk di mulutnya dan menolak mengakuinya sama sekali. Ji Fei sendiri ingin mencari tahu masalah tersebut dan kemudian menyelamatkan orang-orang. Saat ini,
Dia juga sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan keberadaan aneh Kong Tian. Saya pikir dia orang jahat, tapi dia bukan orang yang keji. Ketika Kong Tian melihat bahwa semua orang tidak ada hubungannya dengan dia merasa lebih cantik dan bangga, sehingga dia hampir bernyanyi dengan suara keras. Jifei, bagaimana kalau kamu menyelamatkan orang dulu, dan aku pasti akan mencari tahu tentang masalah ini di masa depan. Huo Lei memandang Jifei, tidak lagi sombong seperti sebelumnya, dan bahkan bertanya dengan nada memohon. Tetapi Jifei langsung menggelengkan kepalanya. Anda, Huo Lei mengalami depresi dan tidak bisa berkata-kata. Din, apa ada yang lain? Tidak apa-apa, aku akan kembali bekerja. Kalau kamu butuh sesuatu, hubungi aku kapan saja. Kong Tian melihat bahwa semua orang benar-benar kecewa, dan dia senang dan bangga. Wajah Jingbo pucat karena marah. Bibirnya tertutup rapat, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dokter Kong, karena Anda tidak mau bicara, ayo kita lakukan eksperimen. Jifei tiba-tiba berbicara. Tes apa? Kong Tian bertanya sambil mencibir. Bagaimana kalau aku menusukkan jarum emas padamu dan melihat apakah jarum itu bisa terlepas dalam keadaan apa? Ah, seru Kong Tian, tanpa sadar menutupi dadanya dan mundur 2 langkah. Senyuman bangga di wajahnya menghilang seketika. Jangan gugup, itu hanya jarum emas, tidak akan pernah melukai tubuhmu. Jifei sudah memegang jarum emas di tangannya. Jika kamu menyerangku, itu akan menjadi cedera pribadi, yaitu. Jarum emas Jifei telah menembus tubuh Kong Tian. Ah, Kong Tian menjerit dan menjatuhkan diri ke tanah, tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ada udara yang mengalir di tubuhnya. Terkadang perih, terkadang gatal, dan terkadang nyeri. Saya tidak melakukan tindakan yang merugikan pribadi apapun. Saya sedang menyelidiki kebenarannya. Jifei berkata sambil tersenyum, lalu menoleh untuk melihat orang-orang di tempat kejadian. Maukah ada di antara kalian yang mencobanya dan lihat bagaimana kamu perlu menyentuhnya agar jatuh? Aku akan pergi. Huo Lei berjalan langsung, membungkuk, mengulurkan tangan gioknya dan menyentuh jarum emas itu dengan keras. Aduh, Kong Tian merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, seolah-olah akan meledak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jarum emas itu bergetar 2 kali, tetapi tidak jatuh. Kamu bisa melanjutkan tanpa menyentuhnya. Jifei memandang Huo Lei dan berkata sambil tersenyum. Huo Lei sudah mulai melakukannya, dan dia mengguncangnya dengan keras lagi. Kong Tian merasa seperti ada yang menggelitik telapak kakinya. Jarum emasnya masih belum jatuh. Melanjutkan. Kali ini, Huo Lei hanya memegang jarum emas dan mulai menggoyangkannya. Kong Tian merasa sengsara sekarang. Dia merasa seolah-olah tubuhnya terbang. Rasa sakit, pegal, mati rasa, gatal dan reaksi lainnya datang secara bergelombang, membuatnya merasa seperti akan mati. Wah, wow, pada akhirnya saya tidak bisa menahan tangis. Aku bilang, namun, jangan berhenti, teruslah menguji, Huo Lei. Tolong gunakan kekuatan. Gaya inersia dari pengereman mendadak sangat besar. Jifei langsung menyela. Huo Lei mengangkat tangannya dan menjabatnya dengan kuat. Mama, Kong Tian berteriak dengan sedih. Aku salah, seharusnya aku tidak mencabut jarum emas itu, aku mencabutnya. Wuho, Kong Tian menangis kesakitan. Brengsek. Huo Lei mengumpat dengan marah dan mencabut jarum emas itu. Semua sensasi di tubuh Kong Tian lenyap seketika, dan dia benar-benar kelelahan. Jingbo menyaksikan seluruh proses dan tidak berkata apa-apa. Sekarang, Zhang Tianlong, segera hubungi departemen terkait, pecat dia, dan kirim dia untuk diselidiki.
ini merupakan pelanggaran pidana. Ya, Zhang Tianlong segera melangkah maju untuk membawa orang itu pergi. Berdebar, Kong Tian segera bangkit dan berlutut di depan Jingbo. Din, tolong selamatkan hidupku. Aku hanya tidak tahan dengan kesombongannya, jadi aku salah paham sejenak. Jingbo tidak berkata apa-apa dan menatap Ji Fei. Kong Tian berlutut dan menghadap Ji Fei dengan 3 suara. Dong dong dong, saya salah, tolong beri saya kesempatan untuk bertobat. Ji Fei menatap Kong Tian dan melihat bahwa dia benar-benar ketakutan. Berpikir bahwa dia jarang jujur di lingkungan seperti rumah sakit. Saya harap ini adalah kali pertama dan satu-satunya bagi Anda. Jika tidak, Anda harus menunggu. Menyesalinya. Ji Fei tiba-tiba mengambilnya dan memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Saat dia mengeluarkannya lagi, sudah ada jarum emas yang bengkok. Semua orang langsung tercengang, ternyata Ji Fei sudah mengetahuinya sejak lama. Ji Fei menggunakan tangannya dengan keras, dan jarum emas yang telah dilipat menjadi bola diluruskan dengan keras dan kembali ke keadaan semula. Mendesis, terdengar suara tarikan napas, ledakan. Ji Fei melemparkan Kong Tian ke tanah, berbalik dan berjalan ke ruang gawat darurat. Bab 676, saya terburu-buru mengirim putri saya pergi. Ji Fei tiba-tiba masuk, dan orang-orang di ruang gawat darurat tercengang. Keluar, tiba-tiba seorang dokter berteriak pada Ji Fei. Hu Yidao, yang sedang mengamati lukanya, mendengar panggilan itu dan segera mendongak. Ketika dia melihat itu adalah Ji Fei, dia sangat senang hingga dia ingin memanggil dermawannya. Mata Ji Fei menghentikannya. Kecuali Dokter Hu dan perawat, semua orang harus keluar. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Kenapa kamu menyuruh kami seperti ini? Beberapa dokter sudah berteriak tidak puas. Kamu segera melakukannya. Hu Yidao tiba-tiba berkata dengan nada dingin. Para dokter di tempat kejadian tercengang dan memandang Hu Yidao dengan wajah bingung. Apakah kamu tidak mendengar itu? Sikap Hu Yidao sangat tegas. Dokter Hu, orang ini tidak diketahui asal-usulnya dan siapa dia. Jika ini keluar, aku akan bertanggung jawab atas masalah apapun. Wajah Hu Yidao sedingin es. Para dokter di lokasi terlalu takut untuk berbicara lagi. Mereka semua menatap Ji Fei dengan marah dan keluar dengan enggan. Hu Yidao melangkah maju. Mengapa kamu ada di sini? Nada suaranya penuh hormat dan wajahnya penuh kejutan. Selamatkan orang dulu, lalu kita bicara. Setelah Ji Fei selesai berbicara, jarum emas itu menusuk dada Gu Qingzong lagi. Kamu mengoperasi dia, dan aku akan membantumu di samping. Hu Yidao tercengang. Dia tidak tahu bahwa Ji Fei mengetahui keterampilan medis. Namun mengingat keajaiban Ji Fei, tidak ada yang mengejutkan. Dia segera mengangguk. Saya akan mendengarkan pengaturan Anda. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah perawat dan segera bersiap. Dokter Hu, bukankah Anda bilang Anda hanya yakin 10%? Perawat itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha. Saat Tuan Ji ada di sini, kami 100% yakin. Hu Yidao tertawa dan mulai mengambil tindakan. Ji Fei mengabaikannya dan langsung duduk di sebelahnya sambil memainkan ponselnya. Hal ini membuat perawat bingung. Siapa orang ini? Hu Yidao benar-benar mendengarkannya. Mengintip ke arah Hu Yidao, saya menemukan bahwa dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berkonsentrasi pada operasinya. Perawat itu marah dan muak dengan Ji Fei. Namun, setiap kali operasi mencapai momen kritis, Ji Fei akan berhenti dan datang untuk diperiksa. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa setelah melihatnya, yang membuat perawat semakin kesal pada Ji Fei, dan dia hampir marah. Segera tibalah langkah terakhir, mengeluarkan tulang-tulang dari jantung.
Wajah Hu Yidao menunjukkan kegugupan, dan keringat di dahinya mulai bertambah. Aku memperhatikan dengan seksama dari depan ke belakang dan kiri dan kanan dalam waktu lama tanpa bergerak, terlihat sangat bingung. Ji Fei meletakkan teleponnya dan berkata, "Aku akan melakukannya." Pria itu datang dan tangannya sudah berada di atas jarum emas. Perawat kecil itu hendak menegur, tapi Hu Yidao menghentikannya. Semua orang menatap Ji Fei dan menemukan bahwa dia hanya mengendalikan jarum emas dan tidak mengambil tulangnya. Semua orang terkejut dan mengamati dalam diam. Pemandangan ajaib mulai terlihat. Tulang yang mematahkan dan menusuk jantung Gu Qingzong seperti kekuatan internal yang bekerja pada tulang tersebut. Saat jantung berkontraksi, tulang perlahan-lahan bergerak keluar, sedikit demi sedikit. Yang paling menakjubkan adalah lukanya tidak mengeluarkan darah. 1 menit berlalu dan menit kelima keluar. 2 menit berlalu dan 2/5 keluar. Hingga 5 menit kemudian, tulang-tulang itu perlahan keluar, memperlihatkan tulang-tulang yang patah berlumuran darah. Mendesis, Hu Yidao dan perawatnya tercengang. Bukankah ini terlalu berlebihan dan ajaib? Dia memandang Gu Qingzong yang sedang berbaring di tempat tidur. Matanya masih tertutup, tetapi wajahnya menjadi lebih merah, napasnya mulai teratur, dan berbagai indikator fisik mulai pulih. Ji Fei tidak menangani patah tulang, tetapi melanjutkan akupuntur. Gumpalan energi sejati memasuki tubuh Gu Qingzong, mengelilingi luka di jantung Gu Qingzong, seperti jarum dan benang yang melilitnya, menjahit lukanya sedikit demi sedikit. Staf medis di tempat kejadian tidak dapat melihatnya, tetapi mereka dapat melihat lukanya sembuh sedikit demi sedikit, yang mengejutkan semua orang. Terutama Hu Yidao, yang telah berpraktik kedokteran selama separuh hidupnya, belum pernah melihat keajaiban seperti itu. Menatap Ji Fei seperti melihat monster. Di masa lalu, Ji Fei adalah dewa perang dan dewa pembunuh di matanya, tapi sekarang dia memiliki kehidupan lain. Dewa pengobatan, memikirkan tangisan Hu Sueyao baru-baru ini di telepon bahwa dia menyukai Ji Fei dan ingin menikahi Ji Fei. Dia awalnya ingin membujuk Hu Sueyao agar tidak tenggelam di dalamnya. Sekarang, dia berharap Hu Sueyao segera menjadi wanita Ji Fei. Pria ini sangat luar biasa sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Datang dan ambil sisa tulangnya. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melepaskan tangannya dari jarum emas dan duduk di sampingnya lagi untuk bermain dengan ponselnya. Tampaknya mengobati penyakit dan menyelamatkan orang hanyalah permainan baginya. Pada saat ini, semua orang memandangnya lagi, dengan rasa hormat di mata mereka. Tidak ada lagi ejekan sebelumnya, dan tidak ada lagi penghinaan. Ada 2 perawat wanita pemberani yang sering menatap Ji Fei. Hu Yidao menyambung tulang yang patah, menjahit lukanya, dan pengobatan selesai. Tuan Ji, sudah selesai. Ji Fei mengangguk dan mengeluarkan jarum emas. Oke, aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tuan Ji, tunggu aku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Hu Yidao dengan cepat mengejarnya. Ji Fei sudah membuka pintu. Ketika semua orang di pintu melihat Ji Fei keluar, mereka bersorak dan berkumpul di sekelilingnya. Ji Fei, bagaimana kabar Tuan Gu? Huo Lei bertanya dengan cemas. Tidak bisa mati. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menerobos kerumunan dan pergi. Huo Lei merasa tidak nyaman dan tertekan, dan dengan cepat memandang Hu Yidao. Tidak masalah, berkat keterampilan medis Tuan Ji yang ajaib. Hu Yidao berkata dengan cepat. Panggilan, Jingbo dan yang lainnya menghela nafas lega. Sungguh berkah yang luar biasa karena tidak terjadi apa-apa. Jika ada yang salah dengan kesalahan Gu Qingzong dan Kong Tian, rumah sakit tidak mampu menanggungnya.
Huo Lei segera menahan amarahnya dan menatap Ji Fei. Terima kasih. Bagaimana kamu ingin berterima kasih padaku? Ji Fei tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita Huo Lei. Tapi dia juga tidak memiliki firasat buruk. Huo Lei tercengang. Dia hanya mengucapkan kata-kata sopan. Jadi mengapa dia menganggapnya serius? Wajah cantik itu segera menunjukkan ketidakpuasan. Menatap Ji Fei. Apa yang ingin kamu ucapkan terima kasih padaku? Ji Fei tidak berbicara. Tapi menatap wajah Huo Lei. Dengan senyuman jahat di bibirnya. Huo Lei tanpa sadar mundur selangkah dan berkata, sebagai seorang pria yang sudah beristri, jangan berpikiran binatang. Wajahnya dipenuhi amarah dan peringatan. Oh, Ji Fei tertawa kecil. Jangan khawatir, meskipun aku tertarik pada wanita, aku tidak akan tertarik pada wanita sepertimu. Kamu, tidak ada seorang pun yang menyukai pria sepertimu kecuali istrimu. Huo Lei berkata dengan keras dan tidak yakin. Tuan Ji, jika Anda ingin mencari wanita lain, apa pendapat Anda tentang putri saya Sue Yao? Hu Yidao berkata cepat dari samping. Huo Lei, apakah ini sengaja merugikan diri sendiri? Saya baru saja mengucapkan kalimat ini di sini. Dan yang lain mengatakan kalimat yang sama di sana. Wajahnya penuh amarah, tapi dia tidak punya tempat untuk melepaskannya. Bagaimanapun, Hu Yidao baru saja merawat Gu Qingsong. Ji Fei takut Hu Yidao akan membicarakan masalah ini. Dia juga tidak bisa berkata-kata tentang gadis kecil Hu Sueyao itu. Dia adalah dewi kecantikan sekolah yang menyendiri di depan orang lain. Tetapi dia adalah seorang penguntit di depannya. Ji Fei berpura-pura terbatuk dan berkata, Dr. Hu, kita satu generasi, dan Sue Yao adalah juniornya. Dia hanya berharap untuk tidak terlibat sekarang. Huo Lei hampir muntah darah. Ji Fei yang berusia 20-an sebenarnya mengatakan bahwa ia satu generasi dengan Hu Yidao yang berusia 50-an. Bukankah ini hanya menunggu Hu Yidao marah? Namun Hu Yidao berkata sambil tersenyum, tidak masalah, hubungan antara kita adalah di antara kita. Dan hubungan antara kamu dan Sue Yao adalah milikmu. Kita bisa membicarakannya secara terpisah. Dahi, semua orang di tempat kejadian benar-benar tidak bisa berkata-kata. Melihat Hu Yidao, jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mendengarnya dengan telinga sendiri hari ini, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Saya sedang terburu-buru untuk mengirim putri saya pergi. Bersambung.